Nah, apa nih dinasti politik? Ini selain menyempurnakan perpaduan antara SBY dan AHY, Mega dan Puan, pendatang baru Jokowi dan Kaisang ini menarik. Jadi semakin terang bahwa ruang demokrasi kita ini, dinasti itu lahir dari pusat-pusat kekuasaan. Wah, ini tanda-tanda kalah. Kekuasaan tidak solid. Hari-hari hanya ribut siapa nomor satu, Prabowo apa Ganjar. Kedua, muncul kan variabel yang paling mengerikan dalam sejarah Indonesia kita. Bagaimana kekuasaan Jokowi yang powerful memposisikan bocah karbitan istana untuk berhadapan dengan Ibu Megawati. Dan statusnya jangan lupa sama-sama ketua umum. Jujur saya harus katakan bahwa untuk Ganjar dan Prabowo saya matiin televisi dan saya nggak nonton. Karena apapun mereka bicara dalam redaksi mereka, diksi, dalam sudut pandang mereka itu cuma satu, status quo, melanjutkan. Dan gambaran melanjutkan itu sudah terlihat. Dan itu gambaran yang sangat mencederai perasaan rakyat. Mereka mau memperhalus seperti apapun. Pengertian melanjutkan arah kepemimpinan yang sama dengan Jokowi berarti menjadi bulldozer yang menghasilkan penindasan dalam kurun waktu penambahan 5 tahun ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren, kurang gede. Ya, sobat RH sekalian, saya undang lagi ya. Ini rupanya beliau ini sangat disukai oleh sobat RH. Mudah-mudahan begitu, insya Allah ya. Amin. Faisal Assegaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Abang dah. Ya, saya sengaja undang ke sini karena banyak hal yang perlu kita bicarakan, bro ya. Siap. Yaitu fenomena-fenomena terakhir lah, tentu terkait dengan Copras-Capres, Pilpres-Pilpresan dan dansa-dansi politik dan soal cuaca politik terakhir ya kan. Saya ingin kita bicara minimal ya 4 hal. Pertama, fenomena Kaisang dan partai politik di Indonesia. Bocah itu ya. Itu kan. Itu bocah 28 tahun. Baru kata orang baru login. Baru belajar ini. Baru login langsung jadi ketua umum partai. Dan mengatakan dia memilih jalan, izinkanlah saya memilih jalan selain jalan bapaknya. Saya kira justru jalan yang disiapkan bapaknya rasanya ya. Nah, kita juga mau bicara soal kemungkinan 2 poros ini. Oh ya, itu lagi ramai. Itu penting juga, itu 2 poros ini. Dan one thing for sure, ya mau 2 poros, 1 poros harus Anies. Kalau enggak ada pertarungan kan. There is no genuine presidential election kalau begitu. Nah, yang ketiga yang penting juga ya, kita bicara mengenai battle of visi dan misi kemarin di Najwa Shihab. Debat capres secara tidak langsung. Saya senang begitu, bro. Kenapa? Kelihatan tuh ya bedanya kan, karena pendalamannya kan nanti bagaimana menanggapi Najwa. Kalau digabung begitu tuh malah nggak asik kadang-kadang. Waktu eksplorasinya nggak banyak. Nah, yang ketiga, the last but not least, kalau ada di tengah jalan muncul lagi, kita nanti akan lihat. Kita bicara soal yang terkait dengan tim ses.
Orang bilangnya Kapten Tim Anies. Ini lagi rame juga. Kapten Tim Amin, ya. Gitu. Kita ngomong Gatot Nurmantio, ada orang bilang Susi Pujiastuti. Kemudian nama potensial. What else ya? Nanti kita akan lihat ya. Oke, bro. Silakan mulai fenomena Kaisang. Apa yang Anda observasi? Kan yang paling banyak mengikuti dan lebih mungkin tajam bisa merampung itu Abang dulu. Jadi fenomena ini apakah muncul secara rekayasa atau memang sesuatu yang natural? Maksud saya mau dengar dari Abang, apakah itu memang natural satu proses yang dinamika mengantarkan bocah Jokowi ini masuk sebagai ketua umum partai PSI, atau memang hampir cenderung orang mengatakan ini rekayasa? Waduh, kok ditanyakan ke saya? Tapi nggak apa-apa, main pancing-pancingan kita ya. Iya kan ini. Kalau saya gini, pakai apa-apa itu pakai teori paling gampang simbiosa mutualisme. Jadi menurut saya PSI butuh Kaisang Jokowi. Saya bilang Kaisang Jokowi aja ya, daripada Kaisang himself kan. Sementara Jokowi butuh PSI. Jadi saling membutuhkan. Saling membutuhkan. Nah, cuma saya tidak tahu apakah kelahiran PSI itu memang dibesut oleh Jokowi atau tidak. Itu spekulasi yang menurut saya biarkan untuk tidak dijawab karena kita nggak punya kemampuan untuk mengatakan iya dan tidak kan. Iya. Nah, kenapa saya bilang PSI membutuhkan Jokowi? Karena tantangan real PSI adalah lolos parliamentary threshold. Iya. Itu yang paling penting. Elit-elitnya ketar-ketir kalau tidak lolos lagi parliamentary threshold. Betul. Gak ada gunanya. Grace Natali suaranya banyak tapi partai tidak lolos. Dan pertanyaannya adalah kalau kita bicara mengenai lolos parliamentary threshold, ceruk pasar mana yang dia mau garap, ya kan? Yeah. Kita tidak bicara spesifik. Wah ini anak muda, kemudian Islam tradisional. Tapi fenomena ya? Ya, itu bagi mereka nggak punya basis itu mereka. Oke. Mereka kan nggak punya basis itu. Karena saya mengatakan PSI ini ahistoris sesungguhnya. Partai yang ahistoris. Nggak bisa dikaitkan dengan PSI yang lama juga. PSI zamannya Sujatmoko dulu. Sudarpo Sastro Satomo. Nggak bisa. Jadi menurut saya partai ahistoris saja. Pokoknya ada anak muda, sekumpulan anak muda. Tidak kanan, agak kiri sedikit, ya kan? Perkotaan kumpul bikin partai kira-kira begitu. Ya mungkin awal-awalnya dimaksudkan PSI lama tapi menurut saya agak ahistoris. Nah karena itu yang mereka butuhkan adalah ceruk yang jelas, yaitu siapa? Ya pendukung Jokowi lah. Ya entah itu Projo, Seknas dan lain sebagainya yang secara sengaja dipelihara oleh Jokowi untuk kepentingan elektoralnya. Padahal dia tidak lagi maju sebagai kandidat capres, tapi anak-anaknya masih membutuhkan bunker itu kan. Nah, Jokowi sendiri, ya dia tahu betul ketika kalau seandainya dia mau kembali ke pangkuan PDIP, dan sebenarnya dia tidak pernah di PDIP itu secara nyata. Dia kan orang yang datang membeli partai dalam tanda kutip kan. Saya mau nyalon wali kota Solo, yang melamar ke partai mana. Kan begitu. Momentum aja. Iya, momentum saja. Sehingga sebenarnya dia tidak pernah menjadi kader PDIP yang sebenarnya. Walaupun tipologi atau political performance-nya memang agak tengah kiri kan. Mirip ke sana. Tetapi tidak pernah. Karena itu tidak ada alasan historis juga dia untuk kembali ke pangkuan PDIP. Karena kalau kembali ke pangkuan PDIP kan mungkin dia mau jadi apa-apa. Mantan presiden masa tidak dihargai sih minimal wakil ketua dewan pembina, tapi di PDIP bisa jadi dia tidak akan dapat apa-apa juga. Nah dia butuh perlindungan, butuh pijakan bagi dinasti politiknya kan. Sampai di situ bisa saya komentari. Nah itu kan saya nunggu tadi itu. Nah, jadi karena itu selesailah simbiosis mutualisme ini. Tanpa saya menyebutkan apakah memang PS ini memang dibesut oleh Jokowi dari awal. I don't know exactly. Saya nggak bisa jawabnya. Silakan bro. Nanti kalau lama-lama. Iya beberapa komentar yang menarik seputar fenomena Kaisang ini kan seperti selain digambarkan oleh Abang juga banyak variabel muncul. Ya. Tapi yang tidak bisa dihindari itu soal dinasti politik. Oke. Nah, apa nih dinasti politik? Ini selain menyempurnakan perpaduan antara
SBY dan AHY, Mega dan Puan, pendatang baru Jokowi dan Kaisang ini menarik. Ya. Jadi semakin terang bahwa ruang demokrasi kita ini dinasti itu lahir dari pusat-pusat kekuasaan dengan uang yang besar. Dan sebelum Kaisang ini muncul, diumumkan atau dipajangkan oleh PSI dengan nama barunya sebagai ketua umum, pada bulan Juli atau awal bulan Juli itu kan ramai pembicaraan menyangkut dengan dugaan skandal BTS, dan di sana nama Kaisang kan muncul dan kemudian hilang begitu saja. Kemudian juga 1 minggu lebih, hampir 9 hari, 1 minggu kalau nggak salah, karena saya diundang di TV1 bicara soal bocoran intelijen, dan saya mengatakan bahwa retorika atau penyampaian Jokowi seputar laporan intelijen ini berkaitan dengan agenda Gibran. Dan sekarang kan kelihatan ini. PSI sebagai pendukung Gibran dan kemudian muncul Kaisang kan. Maka bisa secara otomatis bisa disimpulkan bahwa memang hampir 10 tahun Jokowi ini mengumpulkan semua energi atau potensi dari jaringan kekuasaan negara yang tersedia dengan maksud dan tujuan yang sangat jelas. Di ujung kekuasaannya dia mempersembahkan Gibran, kemudian anak mantunya Bobi, kemudian tahap ketiga ini adalah Kaisang yang sangat fenomenal. Kalau hak dia menjadi ketua umum partai, ketua pramuka, ketua OSIS, ketua organisasi apa aja, itu kan hak pribadi, nggak bisa dibahas. Tapi karena penyelundupan model kepemimpinan ini datang dari poros kekuasaan, maka kemudian yang ditangkap oleh publik itu hanya 2. Pertama adalah kekuasaan dan kedua uang. Karena pembicaraan soal Jokowi ini tidak lepas dari oligarki. Berarti dugaan-dugaan publik itu semakin menemukan jawaban. Cara Jokowi memanjakan atau mengkarbitkan anak-anak dia di panggung kekuasaan ini, kalau tidak dengan modal besar tentu tidak mungkin. Bisa celaka nanti. Misal kalau kita lihat AHY kan, SBY 10 tahun berkuasa menyiapkan AHY masuk ke gelanggang politik. Hampir semua kalangan yang berbicara tentang strategi politik atau hal-hal yang menyangkut substansi politik yang paling dalam menyimpulkan bahwa AHY ini ditopang oleh kekuatan dana minimal 50 triliun. Minimal 50 triliun. Minimal 50 triliun. Ini kalkulasi saja, mereka punya hak berbicara seperti itu. Kalau Kaisang ini juga sebagian mengatakan ini hampir 150 triliun. 150 triliun ya. Kita karena dia saya garis bawahi dulu bro ya. Biar jangan sampai kemudian kita dianggap menyebarkan berita bohong dan lain sebagainya. Ini adalah kalkulasi logistik. Ini adalah kalkulasi logistik. Ya. Oke, silakan. Karena itu sudah menjadi sesuatu yang umum. Yang namanya dinasti politik selalu melekat dengan politik transaksional. Itu senyawa. Jadi kemudian orang memiliki imajinasi, kalkulasi. Tidak mungkin Pak Jokowi membiarkan anaknya memimpin satu partai yang tujuannya jelas, memperbanyak suara. Tentu butuh modal besar. Selain memanfaatkan fasilitas jaringan yang tersedia, mungkin mereka sudah mengkalkulasi sekitar 150 triliun itu cukup untuk menyiapkan jalan panjang. Tentu Gibran kan tidak dibiarkan hanya 1 tahun 2 tahun, tapi mungkin bisa lebih panjang dari Ibu Megawati. Kalau Ibu Megawati kan memimpin PDIP dari tahun akhir 98 itu kan, mulai dari itu 99 sampai sekarang, hampir 24 tahun. Maka Gibran ini dengan usia 28 tahun dia bisa sampai 40 tahun memimpin partai. Kalau dikasih 68 tahun, artinya Kaisang tadi, dia bisa memimpin partai dengan waktu yang panjang. Ini seperti tradisi memimpin partai di kelompok-kelompok partai komunis di Eropa Timur maupun di Cina dan lain-lain. Nah, lebih banyak orang berbicara soal uang dan pengaruh kekuasaan Jokowi. Ini sulit dihindari. Berarti fenomena ini melihat peta yang serius. Kemudian orang berkalkulasi, kalau begitu ancamannya yang paling dirasakan adalah pihak mana? Kalau pihak pendukung perubahan, tepuk tangan. Sangat gembira ini. Di mana-mana kalau saya baca di media. Dengan fenomena Kaisang ini. Senang karena adu jotos politik terjadi antara bocah dan seorang tokoh sentral yang berpengaruh di pusat kekuasaan, yaitu Ibu Megawati. Ini berada pada posisi status yang sama-sama ketua umum partai. Dan kemudian orang mengatakan
Tidak mungkin Kaisang sampai ketua umum partai ini tanpa satu desain politik yang canggih, yang sungguh-sungguh di belakang panggung. Tapi di sana muncul nama Jokowi yang sulit dihindari. Dan orang mengatakan ini kan karena dia anak putra presiden. Kalau dia nggak putra presiden, dia tidak mungkin lah dipaksa-paksa atau dibujuk oleh kelompok gerombolan milenial di PSI untuk dia memimpin partai yang hanya 0,1 tidak sampai 1%, 0, sekian persen. Jadi ini pengaruh kekuasaan ayahnya yang berkuasa hampir 1 dekade, dugaan kekuatan logistik dan mungkin ya dari kelompok oligarki dan lain-lain. Dan kalau kita bertanya apa yang menjadi sasaran, maka sasaran dan semangat PSI atau partai apapun itu mengumpulkan suara terbanyak. Maka tadi yang dibilang Abang Da itu, Jokowi mungkin sebagai orang yang memiliki karakteristik sifat sebagai pedagang, dia nggak mau rugi. Selama ini kan PDIP paling rajin mengklaim dia didukung 80%. Hasil survei yang mereka bangun, walaupun itu abal-abal ya, itu omong kosong. Tetapi angka-angka itu makin mensugesti Jokowi dan keluarganya, dan mungkin mereka berunding di atas meja makan keluarga dan mengatakan, ngapain kita berikan pengaruh ini kepada partai lain. Maka tentu mereka ingin melakukan migrasi besar-besaran dari basis PDIP ke PSI. Ini bisa terjadi. Jadi yang terancam PDIP. Walaupun para loyalis Ibu Megawati dengan berbagai cara memberi gambaran, tampil seolah-olah ini biasa saja, hasto kan? Tapi kalau orang yang waras dan memahami kompetisi dalam demokrasi liberal ini bisa menyimpulkan kehadiran Kaisang ini ancaman yang serius kepada dinasti Soekarno, Ibu Megawati dan PDIP. Saya memperkirakan PSI telah mempelajari kekalahan mereka pada pemilu 2019, maka dengan modal yang mereka miliki sekarang Pak SBY, kekompakan oligarki, maka basis-basis PDIP di mana-mana itu bisa berpindah ini ke PSI. Karena yang pimpin PSI ini bukan lagi orang biasa, tapi orang luar biasa. Orang yang paling dicintai oleh Jokowi dan disiapkan secara matang. Kalau kita lihat latar belakang pendidikan, kemudian bagaimana dia berinteraksi di lingkaran komunitas milenial yang berlatar belakang orang-orang kaya. Kemudian dia pidatonya kan, pidato itu kan dia juga memberi kesan bahwa kalau saya tangkap itu seolah-olah memang Anda, Ibu Mega dan PDIP boleh mengatakan bapak saya petugas partai, tapi saya akan buktikan kita sama-sama ketua umum partai dan kita bersaing. Dan apalagi kan sudah menjadi sesuatu yang sering muncul semacam tudingan. Suara PDIP itu kan tidak lepas karena faktor pengaruh politik uang. Ini sering mereka ngomong, ya saya tangkap di media sosial seperti itu. Maka bisa saja Kaisang mengatakan kepada ayahandanya itu Pak Jokowi, kalau memang cuma soal uang saja, ya udah kita besarkan PSI dan kita pindahkan, bikin kandang baru untuk memasukkan domba-domba politik dalam jumlah yang banyak untuk mendapatkan suara di parlemen. Dengan 150 triliun kalkulasi tadi. Kalau saya lihat sekitar itu. Silakan tambahkan terus bro, sebelum saya Nah, secara moral politik ini kan tiba-tiba ketika diumumkan selaku ketua umum partai, kemudian muncul gambar antara Ibu Mega dan Kaisang itu dibuat bersanding, bocah dan nenek, ya kan? Orang tua yang selama ini sangat mencintai bapaknya yaitu Jokowi. Tiba-tiba bapaknya membuka jalan, mengangkat Kaisang sebagai ketua umum partai. Maka di sana ada 2 foto Ibu Megawati dan Kaisang. Di bawahnya menarik, sama-sama ketua umum partai. Jadi ini satu proses perjalanan durhaka politik atau apa, kita saya enggak masih terus ramai diperbincangkan oleh perlu underlining itu durhaka politik. Iya, semacam. Jadi kalau bahasa Jawanya ngece ya. Mungkin. Kenapa? Karena
tidak perlu Jokowi sendiri untuk jadi ketua umum partai, cukup anaknya untuk dibandingkan dan disandingkan atau disejajarkan dengan Megawati. Dia memajang Kaisang itu secara esensi Jokowi yang memimpin PSI. Secara esensi, karena orang bertanya Kaisang siapa? Anak presiden. Maka sebenarnya posisi yang memimpin secara kebatinan, secara hakiki itu ya Jokowi. Nah, kita belum tahu berapa banyak Ibu Megawati harus mengkonsumsi obat penenang untuk menghadapi satu politik maling kundang atau politik durhaka ini kan. Karena saya sendiri kan walaupun kritis terhadap PDIP, cuma tidak setuju cara-cara politik seperti ini. Karena ini cara Jokowi mempermalukan Ibu Megawati ini sangat brutal sekali. Sangat boleh mereka mengatakan ini biasa-biasa saja, tapi saya mau ingatkan PSI itu setiap bangun tidur mereka punya angan-angan dan cita-cita yang terbesar adalah memperluas suara. Dan suara Pak Jokowi itu ada di kantong-kantong PDIP di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Maka sudah otomatis naiknya Kaisang itu pasti ada deal. Kalau tidak bertujuan merebut suara PDIP yang dimaksud suara Jokowi itu, maka buat apa dia jadi ketua umum? Bro, nah ancaman ini harus Ibu Megawati harus lihat serius. Kawan-kawan Hasto dan kawan-kawan juga harus berterus terang kepada publik. Bro, begini bro, kita tahu bahwa memang agak sukar menakar berapa suara PDIP sesungguhnya dan berapa suara Jokowi. Kalau suara PDIP kan ya kemarin 19%, 20%, tapi jangan lupa dengan kontestan belasan ya, 16 partai politik. Sekarang akan ada 18 partai politik. Tapi karena Jokowi itu adalah head to head, dia punya modal 55% suara. Kan begitu. Tapi nggak bisa juga itu apple to apple dibandingkan PDIP-nya. It doesn't mean bahwa Jokowi lebih besar karena dia kan cuma lawan satu. Nah, menurut Anda ya, menurut perkiraan Anda, irisan antara suara Jokowi dan PDIP ini seperti apa? Misalnya gini, kalau seandainya loyalis Jokowi itu diambil semua, apakah PDIP tetap 19-20% atau secara signifikan akan turun banyak? Kalau memotret suara PDIP pada pemilu 2014, pemilu 2019, hampir semua menyimpulkan itu tidak lepas dari pengaruh efek Jokowi. Oleh sebab itu kita uji lagi karena suara kan tidak berdiri secara angka yang ada di kertas, tapi ada faktor efek psikologi di dalam realitas sosial, di dalam interaksi. Nah, keputusan Jokowi misal terlibat di dalam misal kasus Rempang kan, itu kan kita melihat PDIP melakukan penyesuaian terhadap Jokowi, tidak ada sikap yang berbeda. Berarti kita mengatakan PDIP taat kepada keputusan Jokowi. Begitu juga kenaikan BBM yang terus menerus PDIP berada di sana bersama Jokowi. Penggusuran, kekerasan, penangkapan ulama, undang-undang ITE yang semua menghadik rasa perasaan rakyat, PDIP setia kepada Jokowi. Berarti suara yang dimaksud itu adalah suara yang dimiliki oleh kekuasaan full Jokowi. Infrastruktur ini menjadi benalu dari kekuasaan Jokowi. Oleh sebab itu di awal saya mengatakan kalau dia mengambil PSI dengan menempatkan Kaisang, maka sudah secara otomatis dia sudah menghitung seluruh suara PDIP ini kemungkinan bisa berpindah ke anaknya. Sehingga kan orang mengatakan sebenarnya Jokowi itu sederhana, ketika dia pasang Kaisang, dia mengumumkan kepada seluruh pendukungnya, jangan pilih PDIP, sekarang pilih Kaisang. Itu kan. Kalau tidak ada tujuan itu buat apa bikin partai? Kan merebut suara. Nah, kita uji kualitas hubungan suaranya. Suara itu tidak lagi setia kepada Ibu Megawati, tapi lebih pada Jokowi. Jadi bukan kemungkinan. Artinya kita bisa menegaskan selama hampir 1 dekade Jokowi ini hanya menjadikan PDIP ini sebagai bakul sampah yang menampung seluruh beban caci maki rakyat. Dan dia sadar sudah hancur ini PDIP, tidak bisa dipertahankan, maka dia menciptakan infrastruktur kan. Dia siapkan PSI di tahap 5 tahun, belajarlah administrasi, belajarlah nyanyi-nyanyi, belajarlah main game online, ya kan? Semua itu berlangsung hampir matang pada 5 tahun. Nah, jelang 2024
Maka dia membuat PSI ini di jalan yang lebih serius dengan menempatkan anaknya. Kalau kemarin kan hubungan itu masih dansa-dansi anak-anak ini di emperan istana. Sekarang enggak, dipimpin oleh putra mahkota. Maka ancaman ini serius kepada dinasti Ibu Megawati, dinasti Soekarno. Dan saya mau mengatakan begini, Ibu Mega maupun Mbak Puan dan kawan-kawan di PDIP memang perlu untuk terus menjaga suasana kekecewaan dengan wajah yang tenang, dengan seolah-olah tidak ada masalah. Tapi sebenarnya kalau bicara dalam kompetisi merebut suara, ini sangat menyakitkan. Ini telan racun, ini membesarkan seseorang yang disebut petugas partai, di ujung kekuasaan dia memukul dengan pukulan yang sangat kuat. Bro, di masa lalu ya PDIP itu pernah juga di-challenge oleh beberapa tokoh, Bu Mega, Eros Jarot, Dimyati Hartono, kemudian Roy Bebe Janis, bahkan mereka membentuk PDIP, Partai Demokrasi Pembaruan, Zulpan Lindan dan lain sebagainya. Tetapi mereka selalu gagal dan Bu Mega makin kuat, stronger. Menurut Anda kalau ini kasusnya berbeda atau bagaimana? Kasus beda. Oke. Jadi begini, saya harus bicara di sini berterang aja. Seringkali orang mengatakan bahwa pendukung dari bubarnya Partai Komunis, Partai PKI, pasca jatuhnya rejim Soeharto, ini kemana mereka? Dengan aneka dendam politiknya. Oke. Kemudian di sana kan muncul mereka mengumumkan kami bergabung di PDIP. Dan jumlah itu besar. Nah, jumlah ini kemudian tidak mendapatkan posisi yang strategi. Tapi kemudian PDIP terus-menerus dipimpin oleh Ibu Megawati dan gonta-ganti sekjennya itu berasal kalau tidak kelompok nasionalis Abangan, Islam Abangan, Katolik atau Protestan. Oke, karena itu unsur dari terbentuknya PDIP. Ya, Perindo dan lain-lain. Tapi di mana kelompok progresif dari anak cucu PKI ini? Maka kelompok ini muncul kan yang disebut relawan. Yang kemarin Kaisang ngomong ada hampir 200 relawan Pak Jokowi hadir. Nah, di sini ada benang merah sejarah. Ini punya mesin yang berpengaruh. Yang memposisikan Ibu Megawati agak berbeda pada 1 dekade lalu. Sehingga banyak orang mengatakan ketika PSI mengumumkan memasang Kaisang dan munculnya 200 relawan Jokowi hadir, maka sudah otomatis ini rontoh ini PDIP. Basis massa dari akar sejarah yang disebut oleh cipta siapa penulis buku Aku Bangga Jadi Anak PKI itu kan. Nah, kekuatan-kekuatan ini sudah otomatis menyeberang ke sini. Menyeberang ini kita harus terang aja bicara. Karena modal loyalitas Ibu Mega ada di sini. Sementara hari-hari ini mereka kecewa, mereka lebih setia ke Pak Jokowi. Dan ini ancaman serius. Ini bisa habis dinasti Soekarno dan PDIP, dan sekaligus juga pesaing baru terhadap AHY dan Demokrat. Dan menariknya semua ini ada di lingkaran istana. Ketika semua itu ada di lingkaran istana, maka tadi saya bilang kekuatan perubahan yang sangat luar biasa besar di luar pesta atau keributan ini semua tepuk tangan. Mereka tepuk tangan, alhamdulillah, saling baku makan, saling baku pukul, saling baku maki sekarang mulai dari hari ke hari dengan berbagai variabel dan sudah memasuki melibatkan istri, anak, apa segala macam. Yang ini norak kan, ini satu politik yang norak. Bro, ada satu pertanyaan lagi ya mengenai akhirnya di mana Jokowi akan melabuhkan dukungannya. Sementara ini kan dia main dua kaki, Ganjar PDIP dan kemudian Prabowo PSI dan lain-lain ya. Pertanyaannya adalah tentu Gerindra awalnya. Pertanyaannya adalah dengan demikian bisa disimpulkan bahwa pasti Jokowi akan memilih Prabowo karena tujuan dia adalah dalam tanda kutip menghancurkan PDIP dan membesarkan PSI. Karena dia kalau mendukung Ganjar sama saja dia ingin berkampanye lagi buat PDIP. Ya seperti itu. Jadi ini kan satu bisa mudah dibaca sebenarnya Jokowi ini. Dia sebagai seorang pedagang dengan
cara-cara politik yang mudah sebenarnya untuk rugi aja. Jadi kalau dilihat apakah siapa tempat Jokowi berlabuh itu artinya kepentingan. Apakah aliran dukungan mitra keuangan dengan kelompok oligarki terus berjalan, dia akan berlabuh. Tapi kalau oligarki misalnya kembali berkumpul sama Ibu Mega seperti pemilu 2014 di mana Ibu Mega berhasil mengumpulkan 60 pengusaha, maka itu juga bisa, Jokowi juga bisa hati-hati untuk mendukung Prabowo. Nah, jurus-jurus ini kan belum dimainkan. Nah, karena semua prestasi Jokowi hari ini, dia jadi petugas partai, dia jadi anggota partai, dia jadi presiden. Itu kan berulang kali Ibu Mega mengatakan tanpa PDIP Anda bukan siapa-siapa kan. Nah, cuma memang bagaimana ya? Ini ada dua kata yang memang harus diucap, durhaka politik. Hari-hari ini kita lihat semua pengkhianatan itu tampak dilakukan oleh Jokowi. Mungkin dia marah. Saya diangkat sebagai rakyat, sebagai petugas partai, tapi setiap pidato Ibu Megawati itu sangat merendahkan saya sebagai petugas partai. Dan dia dalam posisi sebagai presiden. Sebagai presiden. Dan itu banyak dibahas sekarang ini kan, sejak Kaisang jadi ketua umum partai, maka mereka mengatakan ini pukulan-pukulan yang serius. Nah, kemana Jokowi ini berlabuh? Semakin terang ke Prabowo. Tapi mereka mengkalkulasi apakah Prabowo ini bisa menang menghadapi kelompok perubahan. Maka ujung-ujungnya mereka sekarang mencoba mendesain agar Prabowo dan Ganjar. Nah, variabel Kaisang sebagai ketua PSI ini juga saat muncul untuk melakukan tekanan kepada Ibu Megawati. Kalau tidak mau paket Prabowo dan Ganjar, maka udahlah, kita dukung Prabowo dan Jokowi akan mengambil manfaat membesarkan PSI yang di dalamnya akan dipimpin oleh Kaisang. Bahkan tadi saya dengar berita dari Sekjen PBB itu sudah mengirim pesan ke Gibran sebagai bagian dari koalisi partai, bahwa Gibran jangan ragu-ragu atau takut untuk keluar dari PDIP. Sekjen PBB si Ferry ya. Bulan Bintang. Iya, di salah satu media nasional judulnya mengatakan Gibran jangan takut untuk keluar dari PDIP. Berarti partai-partai di lingkaran kekuasaan yang non PDIP ini juga mungkin sudah dapat kisi-kisi, bisikan-bisikan yang halus dari Pak Jokowi, bahwa dia juga mau meninggalkan PDIP dengan tahapan-tahapan yang lembut. Sekarang kan mulai kan Gibran sangat banyak melakukan intrik-intrik kurang ajar kepada Ibu Megawati. Saya pakai bahasa yang apa adanya aja. Bertindak kurang ajar dengan Ibu Megawati, seolah-olah duri dalam daging. Dia menjadi istimewa di sana. Hari ini kan lompatannya jauh, Kaisang. Maka kalau Gibran itu sesuai dengan ajakan partai koalisi keluar dari PDIP, dia keluar, maka selangkah lagi Jokowi akan keluar dengan penuh percaya diri untuk mengatakan Prabowo calon presiden dan wakilnya adalah Gibran. Ada dua hal yang sepertinya Bung tadi katakan yang akan menghalangi, yang untuk sementara menghalangi Jokowi untuk mengatakan firm saya Prabowo, yaitu satu arah oligarki tadi ya. Karena kalau kata orang Padang, kalau PT itu ditahan dia pusing juga dia kan. Betul. Dan yang kedua adalah skenario, masih diharapkan skenario Prabowo Ganjar. Itu ya, dua itu. Sejauh mana dua itu sangat signifikan untuk mengatakan bahwa akhirnya saya akan ke Prabowo atau ke Ganjar saja? Sebenarnya begini Abang, saya agak susah untuk menjawab ini karena ini terkait dengan dinamika. Kalau kita misal mengatakan ini kemungkinan Prabowo Ganjar, karena desanya seperti tadi, tapi tiba-tiba di tengah jalan oligarki tidak mau, bagaimana? Atau ada terjadi dinamika kalkulasi lain. Maka yang paling bagus dan paling untuk menghindari jebakan ini, kita berani menyimpulkan mau dia gabung Prabowo Ganjar, mau Prabowo berdiri sendiri, Ganjar berdiri sendiri, tetap kalah. Karena mereka berada di penyangga utama yang namanya Jokowi. Sementara Jokowi ini bersandar kepada kekuatan yang dibilang politik transaksional atau yang diperhalus oligarki. Nah, kita lihat sekarang dengan fenomena munculnya Amin, itu kan memberi efek ke dinamika di lingkaran istana. Kalau tidak ada efek Amin, pertanyaan apakah Kaisang ini akan jadi ketua PSI?
Apakah Gibran akan berani diwacanakan sebagai cawapres? Semua yang terjadi di lingkaran istana karena memang fenomena Anies Baswedan dan lebih khusus sekarang bergabung dengan Caimin kan. Tapi kalau kita bicara tentang pragmatisme, bro ya, saya kadang-kadang bro, kadang-kadang bung ya. Partai seperti PBB misalnya, kan ketua umumnya kan tidak tersandra, nggak kayak Partai PAN misalnya atau Partai Golkar misalnya. Tapi kan pragmatisme politik atau idealisme politik, saya sukar mengatakan idealisme politik kalau melihat bahwa mereka kanan kan, kan sangat kanan dulunya kan. Pragmatisme politik membuat mereka gabung justru ke perahu yang agak ke tengah kiri gitu. Nah, sehingga menurut saya akhirnya kalau kita kan Bung tadi mengatakan mereka sudah kacau balau karena adanya Amin yang gelombang yang lebih teratur, perubahan dan lain sebagainya. Tapi apa iya? Karena Indonesia ini kan pragmatisme politiknya tinggi banget. Orang memilih itu bukan karena idealisme atau ideologi, tapi bisa jadi karena pragmatisme ya, dan kemudian ya karena mereka inti-intinya adalah kadang-kadang bukan smart voter juga gitu. Ya, pragmatisme tidak lepas dari kepentingan apapun. Cuma kita lihat sejak Jokowi berkuasa 2014 dan menuju 2024 ini ada fenomena politik yang lain. Dan itu pasti abang punya catatan yang banyak di sana, melakukan kritikan-kritikan cerdas soal bagaimana dinamika ini kan jauh dari, bahkan ada yang menyebut jauh dari kewarasan, jauh dari hati nurani. Ini lompatan-lompatan yang dibuat di era rejim Jokowi ini semacam politik monyet yang kadang bisa diprediksi, lebih banyak tidak bisa diprediksi. Oleh sebab itu, ketika memasangkan atau pertarungan yang berputar-putar di lingkaran istana antara Prabowo dan Ganjar, saya misal di kubu perubahan saya nggak mau peduli karena demarkasinya jelas. Ini barisan status quo. Oke. Ini barisan perubahan. Iya. Nah, di situ saja kan. Maka barisan perubahan mengamati sambil mengipas ini. Baku pukul, baku ada jotos antara PDIP besok siang malam dengan Jokowi, antara Prabowo dengan Ganjar. Saya membayangkan kepentingan oligarki yang utama adalah menyatukan mereka, jangan-jangan. Seperti itu. Jadi arus yang terus berputar-putar ini tinggal kita tanya, berapa modal besar yang mau dikasih oligarki untuk menyatukan mereka? Kalau kalkulasinya berpisah, berapa kekuatan finance, logistik Prabowo dan logistik Ganjar? Ini lebih menonjol daripada bicara nilai, bicara peta suara. Karena semua itu bagi mereka, pemilu ini bisa dicurangi. Dengan bahasa yang diperhalus itu cawe-cawe. Iya. Jadi melihat fenomena ini, saya di barisan perubahan, saya mengatakan, ini azab politik. Nah, ini durhaka, ini maling kundang, ini komplotan para mafia balut-balut baku hantam. Dan di dalam satu dinamika yang semakin hari semakin tidak sehat. Sementara bagaimana kelompok perubahan, infrastrukturnya makin bagus, perpaduan nasionalis Islamnya terbangun, tiba-tiba PKS, PKB saling menyambut tangan, meneriakan gerakan ukhuwah Islam, kemudian lokomotif Anies dan Caimin dengan kelompok-kelompok perubahan lebih banyak peduli masalah kasus Rempang, bagaimana menyuarakan rintihan rakyat kecil, bagaimana terus melakukan edukasi atau kursus-kursus politik jangka pendek untuk persiapan bertarung jelang 2024. Tapi di kubu status quo ini kalau tidak berantem di selokan, mereka akan masuk baku pukul di dalam gorong-gorong. Berputar-putar di situ. Kalau nggak gorong-gorong, selokan. Kalau tidak Gibran, Kaisang. Kalau tidak Mega, Jokowi. Apa sebenarnya mereka perjuangkan? Tidak ada nilai. Bro, jadi menurut Anda berapa jumlah mereka? Menurut saya, kita kembali ke fitrah manusia. Kita nggak usah pakai rekayasa survei. Di dunia ini orang jahat itu sedikit. Kalau jumlahnya banyak, hancur bumi ini. Logika mengatakan penduduk kita 270 juta. Maka kelompok-kelompok status quo ini jumlahnya sedikit. Hanya mungkin mereka membelanjakan, biaya medianya besar. Mereka punya buzzernya yang sekarang bernama PSI. Itu buzzer sebenarnya, bukan partai.
lebih banyak. Mereka menciptakan dinamika hiruk pikuk di media sosial. Orang kemudian terpesona. Oke, kekuatan status quo ini besar, kok besar kecil? Oke, menurut Anda kalau kita bicara berarti yang determinan faktor itu di luar perubahan ya, itu Megawati kah, Jokowi kah, atau oligarki kah? Kalau kita histori saja, karena ada penggunaan tadi histori awal apa mengatakan, tapi saya bicara histori. Ketika PDIP mengumumkan kekuatan mereka untuk meyakinkan rakyat memenangkan Jokowi pada pemilu 2014, abang jangan lupa hampir seluruh media headline beritanya Megawati mengumpulkan 60 pengusaha di Lenteng Agung. Itu artinya apa? Mengumumkan panduan kekuatan, kebangkitan dan kemenangan Jokowi didasari oleh politik transaksional. Karena pengusaha 60 orang itu apa hubungan dengan partai politik? Kalau tidak ada urusan dengan kalkulasi logistik. Oleh sebab itu tadi saya mengatakan izin Abangda, ketika banyak orang bicara dengan berbagai perspektif, Kaesang memimpin PSI, saya mau mengatakan ini 150 triliun. Kalau tidak ada penggalangan dana senilai 150 triliun, tidak mungkin Kaesang dipasangkan oleh Jokowi jadi ketua PSI. Artinya partai ini punya dua jurus. Satu, hancurkan PDIP, menghijrahkan semua loyalis Jokowi yang ada di PDIP ke PSI, dan membangun distribusi logistik ke partai-partai koalisi. Makanya ada sekjen salah satu partai teriak, Gibran udah nggak usah ragu keluar dari PDIP. Kenapa saya agak senyum sedikit tadi? Bro mengatakan 150 triliun ya. Itu kalkulasi abang. Standby loan-nya katakanlah, political standby loan-nya kan. Tapi saya pernah mendengarkan sesungguhnya oligarki udah siap dengan ribuan triliun. Iya, kalau angka ini kan angka yang saya umumkan kecil apa. Iya. APBN kita ini taruh 2.000 dikali 10 tahun itu udah kelihatan. That's okay ya. Kan? Belum lagi uang swasta partisipasi logistik yang legal. Tapi tidak masuk jalur legal. Boleh dong kita kalkulasi. Misalnya kita cerita tentang sebuah direksi, kita nggak sebut spesifik ya, yang katanya mengumpulkan uang sampai 300 triliun itu. Walaupun itu bukan uang yang untuk standby untuk politik, tetapi uang yang bisa diputar misalnya. Seperti itu kalkulasi, namanya kalkulasi boleh. That's okay, maksud saya hanya ingin memberikan gambaran kepada Sobat Era sekalian. Jangan kaget kalau misalnya Bro Faisal bilang 150 triliun. Sebelumnya 50 triliun itu kecil mungkin. Kecil bagi mereka. Kecil bagi mereka. Tapi besar bagi koalisi perubahan. Bro, jeda sedikit ya. Sebelum kita masuk lebih dalam, lebih tajam mengenai dua poros itu. Karena pembahasan dua poros ini penting ya. Coba kita bacakan sedikit dulu sebagai jedanya ya. Bacakan aspirasi Sobat RH ya. Iya. Bang Refli Harun adakan debat FA versus RG. Nggak usah lah ya kan. Sejak AHY gagal jadi cawapres, RG berubah jadi buzzer SBY yang membuli Anies setiap hari. Omongan RG sudah tidak bisa dipercaya dan tidak boleh didengar lagi. Nggak juga ya. Kita harus apa istilahnya tabayun ya. Tabayun. Ya. Bang Refli Harun, tanyakan kenapa FA berubah menjadi pembenci Jokowi dan mendukung Anies. Padahal rekam jejak FA dulu adalah pendukung garis keras Jokowi 2014 dan 2019 dan tukang nyinyirin bully Anies. Kemudian saya yang kira-kira penting ya. Iya bang. Faisal belum sadar ya. Kalau siapa Nasdem dan NPKB, bukankah hingga detik ini masih di kolam rezim? Gimana mau adakan perubahan sementara tenggelam juga bersama rezim, bahkan satu selimut? Wah luar biasa ya. Yeah. Apalagi ya, ini coba saya cuma milih secara random. Insya Allah Pak Anies jadi presiden. Kalau nggak curang Anies menang. Kalau kalah 100% jelas curang. Ayo Pak Anies tangkap semua yang makan uang rakyat, gantung mereka, jadilah presiden yang amanah. Amin ya rabbal alamin. Oke, sebelum menjawab ini dan bridging ke dua calon itu, saya ada satu hal yang ingin saya minta konfirmasi. Ada kesan
ya. Nanti dalam debat di Najwa Shihab itu kita bahas juga. Kalau Ganjar dan Prabowo sulit dia mengkritik pemerintahan sekarang, wajar. Karena mereka berebut legacy Jokowi. Bukan legacy, berebut bolonya Jokowi lebih tepatnya ya. Bolonya Jokowi. Entah itu projo, macam-macam, seknas dan lain sebagainya. Dan mereka berharap mereka bisa dibantu dari sana. Oke, tapi kalau Anies, kenapa ada terkesan ragu-ragu ya untuk kemudian apa ya ibarat kalau tinju itu dia menggunakan jangan pakai boxer dong, fighter kan kira-kira begitu. Tapi ini nanti untuk bagian yang debat itu tadi ya, nanti ya. Nah sekarang kita masuk pada dua paslon ini. Dua paslon ini ya, dua poros. Ya jangan dua poros, bro. Karena khawatirnya dua paslon yang di status quo. Ya tiba-tiba karena yang mereka inginkan dua paslon di status quo kan. Jadi masih ada sebagian orang yang percaya bahwa Anies nggak bisa maju. Zulfan Lindan, Ahmad Hozinuddin nanti katanya nanti hari-hari terakhir Imin akan dikerjain dan nggak bisa maju Anies. Oke. Observasi Anda terhadap isu saya nggak mau bilang dua poros dulu. Atau dua-duanya, dua paslon atau dua poros, silakan. Iya, sebenarnya kan yang bertempur paling jelas itu kan antara status quo dan pendukung perubahan. Nah di kelompok status quo ini kan dibagi menjadi dua kelompok politik selokan yang diwakili oleh Ganjar dan kelompok gorong-gorong yang diwakili oleh Prabowo. Sementara di kubu perubahan Caimin, Anies dan Caimin melalui jalur elektoral dan kemudian ada kelompok-kelompok kritis yang masih terus menyuarakan revolusi. Jadi ini komposisinya menarik, perpaduan yang bagus. Dua-duanya terbelah. Di kubu lingkaran kekuasaan itu jelas tarik menarik antara Prabowo dan Ganjar dengan berbagai dinamika perbadutan politiknya dan kemudian dinamika yang unggul di kelompok perubahan itu saling kejar mengejar. Kalau pemilu curang maka seluruh kekuatan bersatu menggulung rezim ini. Itu terlihat di ruang publik. Kalau pemilu ini ditegakkan secara jujur maka kelompok kritis pengusung gerakan revolusioner ini bergabung dengan Caimin. Dan energi ini saling terhubung. Sama juga kepentingan dari Watak yang mengusung pendekatan konsolidasi gorong-gorong dan selokan yang memanggungkan Prabowo dan Ganjar di teras kekuasaan itu juga sama. Dasar-dasar senyawa-senyawa. Jadi menurut saya bukan pasangan calon. Pasangan calon kita akan bincangkan ketika ditetapkan di KPU. Tetapi hari ini kita mengatakan seluruh rakyat, sebagian besar rakyat yang sudah sangat merindukan lahirnya pemimpin baru sudah mendapatkan jawaban di mana tiga partai mewakili suara rakyat mendukung Anies dan Caimin. Ini tidak boleh diotak-atik atas nama cari-cari kesalahan, atas nama senggol politik, atas nama pun nggak boleh. Tidak boleh atau tidak bisa? Bukan tidak bisa, tidak boleh. Oke, kalau tidak boleh itu yang membicara boleh. Karena tidak ada masalah bagi mereka. Nggak ada masalah. Karena kita lihat apakah Caimin dan Anies itu masalah. Rakyat semua mengatakan tidak ada masalah. Rakyat mencintai mereka. Ini jangan disentuh, berbahaya. Karena kalau menyentuh mereka bisa memantik kemarahan rakyat dengan berbagai ekspresi mereka. Jadi udahlah, gak usah ganggu-ganggu Pak Jokowi, Ibu Mega dan kelompok koalisi di emperan istana, urus saja Kaisang, Gibran dan lain-lain. Gak usah urus dua tokoh yang dicintai oleh rakyat ini, Anies dan Caimin. Nah, bagaimana pertempuran? Pertempuran menurut survei yang dikonsolidasikan oleh kekuatan yang diduga berada di belakang istana mengatakan Jokowi punya pengaruh 80%. Kita sudah jawab itu dan rakyat sudah tahu. Ini survei dengan penuh kebohongan. Survei dengan logika terbalik. Maksudnya yang tersisa dari kekuasaan Jokowi yang amburadul ini hanya pengaruhnya 20%. Terus di mana 80%? Ada di kelompok perubahan. Peristiwa yang terjadi di Makassar, konsolidasi di Jogja, dan tidak lama lagi nanti masuk ke Jawa Timur, ke Jawa Tengah dan Jakarta. Itu menunjukkan bahwa antusias masyarakat itu melebihi daripada kesimpulan di atas kertas yang direkayasa oleh atas nama klaim survei apapun. Jadi 80% pendukung perubahan ini siap bertempur di elektoral.
pemilu dibuat curang, mereka juga akan siap di jalur revolusi. Nah, fenomena tarik-menarik dalam praktek politik lompat monyet di lingkaran istana ini, paginya para oligarki menghitung di atas kalkulator politik mereka bahwa yang pantas mendampingi Prabowo Ganjar. Tapi sebagian juga mengatakan Pak Lurah ini agak nggak suka sama Ibu Megawati karena selalu rajin mengatakan Pak Jokowi itu petugas partai. Jadi gimana? Dia inginkan pemimpin baru yang lebih segar dan tidak boleh jauh, yaitu anaknya. Karena menurut Jokowi mengkalkulasi Prabowo akan menang. Kalau Prabowo menang, ya dia juga memberi dukungan kepada Prabowo tidak sia-sia. Ada saham di situ. Ya, anaknya naik dari status wali kota jadi pajangan sebagai wakil presiden. Kalau kalah, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Dia akan datang ke Ibu Megawati, saya sudah mengerjakan tugas, mengalahkan Prabowo, dan alhamdulillah mengantarkan promosi Gibran menjadi calon gubernur di Jawa Tengah tuh di DKI. Itu juga harus dihitung. Nah, yang menjadi menderita ini Ganjar. Ditarik menarik ini Ganjar ini kalau boleh dicek lah. Saya nggak tahu dia apa konsumsi Bodrex atau apa kan. Ini mumat kepalanya. Melihat dansa-dansi gesekan-gesekan politik yang semakin norak di antara lingkaran. Dan ditambah lagi munculnya Kaisang, mungkin bahasa Ganjar itu pasti aduh bajingan ini. Logistik bisa lari semua nih. Karena Kaisang ini kan simbol yang tadi saya bilang. Ketika bicara Kaisang itu bicara bisnis martabak. Bicara dugaan skandal BTS 27M. Maka orang berkalkulasi kalau benar dia ingin menangkan Prabowo, membesarkan PSI paling sedikit 150 triliun. Pasti Ganjar juga pusing juga. Karena tujuan dia diusung oleh PDIP, satu yang perlu dicatat, harus mengikuti cara lama di tahun 2014 yang pernah dilakukan oleh Ibu Megawati, mengumpulkan 60 pengusaha. Iya kan? Dan Ganjar sudah lakukan itu dalam jumlah yang masih sedikit, makan malam dan lain-lain. Jadi ini satu apa ya, kalau istilah masyarakat yang umum ini memang budaya politik transaksional dalam tanda petik lagi jadi puting beliung yang mengobrak-abrik harapan palsu di lingkaran kekuasaan Jokowi. Nah, kalau ditanya sebagai orang yang mendukung perubahan, kita bersyukur ya Allah, alhamdulillah memang selalu begini. Level materi yang sedikit dan banyak itu saling berantem. Maka sudah otomatis pertunjukan-pertunjukan di selokan politik ini makin memberi keyakinan kepada orang-orang beriman, kepada orang-orang yang berakal sehat yang merindukan perubahan yang lebih baik. Mereka melihat sudah ada tanda-tanda kemenangan bagi Anies dan Caimin. Nah, ini kubu perubahan. Nah, oleh sebab itu kita tadi sudah dapat, Bang. Itu juga spontan. Sama tadi saya jalan ke sini, apa sih sebenarnya soal Kaisang, kan dia punya hak. Dia mau lompat dari gedung, dia mau berenang, dia mau apa, itu kan hak dia. Mau jadi ketua OSIS, ketua Bazir. Mungkin dia sudah capek jadi koordinator Bazir. Hampir 1 dekade ini, maka dia bilang kepada Pak Jokowi, capek jadi koordinator Bazir. Bapaknya bilang, ya udah kamu pimpin saja itu partai politik yang tidak beda dengan Bazir, PSI. Sekarang dia udah bagus jadi ketua umum partai. Belajarlah untuk menghadapi AHY. Belajarlah untuk bagaimana menghadapi orang tua seperti Ibu Megawati. Kalau dia tidak datang segera ke Teguh Umar untuk cium tangan Ibu Megawati di depan banyak orang, maka orang boleh dong menyimpulkan ada pertentangan di antara mereka. Tapi kalau dia cium tangan juga banyak menyimpulkan, ini kan cuma dalam rangka untuk menjaga saja, seolah-olah tidak pecah, tapi di dalamnya nih api membara. Jadi kabar-kabar yang terus terjadi seperti ini makin menyemangati kaum tertindas yang berada di arus perubahan, makin memberi semangat bagi orang beriman, orang berakal untuk bangkit dengan peluang yang tersedia memenangkan Anies dan Caimin. Anda ingin mengatakan bahwa rasanya ya, kecuali kalau Allah menghendaki, tidak mungkin Anies dan pasangannya siapapun termasuk Caimin dibatalkan, rasanya ya. Tidak boleh. Tidak boleh. Rasa saja tidak boleh. Kalau kita bicara tentang dua paslon atau dua poros tadi, Prabowo dan Ganjar lawan Anies Caimin. Ya, maka Prabowo Ganjar, Anies Caimin. Abang mau tanya saya? Iya. Ini nggak menambah pengaruh apapun.
Karena kalau kita petakan baik buruk itu satu saja. Kalau yang disebut perubahan itu baik. Yang disebut status quo itu mempertahankan kekuasaan dengan watak lamanya. Bahasa tanda petik jahat. Itu selalu sedikit. Kalau fitrah manusia ini yang baik itu sedikit dan banyak, jahatnya hancur dunia, Bang. Nah, pertunjukan perilaku kekuasaan, maaf, bukan ucapan saya, realitas mengatakan ini kumpulan orang jahat, dinasti politik yang disebut mafia politik, politik transaksional. Ini berputar-putar di istana. Ini bukan ucapan saya, tapi realitas di media sosial menyimpulkan seperti itu. Banyak, bisa dikonfirmasi. Sementara ketika bicara perubahan, bicara tentang rintihan, air mata di Rempang, bicara tentang duka di Wadas, bicara tentang harapan rakyat untuk bagaimana bisa anak-anak jutaan orang di sekolah tanpa beban, bicara bagaimana membawa Indonesia ini pada prinsip-prinsip keadilan. Dia harus perubahan ini bahasanya bahasa orang-orang baik. Nah, dia harus status quo, bahasanya jahat, bahasa bazir. Dan saya mau ulang lagi, sebenarnya masih ada waktu tersisa buat Pak Jokowi. Suruh Kaisang mundur dari ketua umum PSI. Ini saran saya pribadi karena saya masih tidak ingin juga Ibu Mega dengan Pak Jokowi itu berantem gara-gara tarik menarik dinasti. Karena hari ini hampir semua orang mengatakan memajang Kaisang sebagai ketua umum PSI hanya dua, menghancurkan basis suara PDIP, menarik mereka ke PSI pendukung Jokowi, dan sekaligus mempermalukan. Ya, oke, itu kan keyakinan ya, berdasarkan kalkulasi. Kita harus kasih saran. Jangan kan tidak lucu. Bocah 28 tahun disuruh berantem dengan orang yang sudah lebih tua. Tapi let's say gini, misalnya tidak bagus dalam demokrasi. Mana yang Anda yakini Pilpres 2024 dengan 2 paslon atau dengan 3 paslon? Itu dari situ saya akan bergerak untuk pertanyaan lainnya. Ya, tadi saya sudah di awal mengatakan ini jebakan. Jawabannya tergantung bandar di belakang panggung ini. Oke, Anda tidak mau mengatakan 2 atau 3 ya? Oke, oke, nggak apa-apa. Ya kita tunggu aja kalau bandar bilang 2, kita siap fight. Bandar bilang 3, kita siap fight. Tetap karena kalau bagi bandar 2 lebih baik. Karena sekali aja. Ada harapan palsu yang mereka usung seperti itu. Karena sekali aja kan, deploying money-nya sekali aja. Oke. Saya membayangkan begini, let's say misalnya bandar oligarki mengatakan 2 calon gitu ya. Dan di dalam kolam yang sama itu bagus, ini abang udah mulai masuk pakai bahasa-bahasa media sosial kolam ini. Di kolam yang sama itu ada ikan yang selama ini saling gigit-gigitan. Dan sudah berubah jadi monster, jadi ikan hiu. Di situ kan ada Jokowi dengan Kaisangnya yang jelas-jelas menantang dan menentang PDIP. Ibu Mega masuk ke sana. Kemudian jangan lupa AHY SB masuk ke sana. Yusril ngaduk-ngaduk kecil, nggak ngerti mau ngapain dia kan. Dia cari-cari peluang juga. Kan? Kalau PAN lihat yang cari-cari peluang juga. Golkar partai besar yang bingung, bingung dan bengong. Nah, apa yang Anda akan pikirkan seandainya memang Prabowo, saya katakan Prabowo Ganjar, nggak mungkin Ganjar Prabowo. Tapi ada orang lain mengatakan, Antoni Budiawan misalnya, nggak mungkin Prabowo Ganjar, ngapain saya kasih Ganjar, Prabowo Puan aja sekalian. Oke, kalau seandainya ada entah itu Prabowo Ganjar, Prabowo Puan, tapi Jokowi bilang, loh enak aja Prabowo Puan, ini kan udah pasti menang di barang. Saya mau Prabowo Gibran. Ini kayak lelang jabatan gitu. Saya mau Prabowo Gibran dong, ini kan barangnya udah mau menang. Nah, apa observasi Anda atau analisis Anda menghadapi fenomena ini? Saya mau persembahkan bahasa yang sederhana. Karena kalau kita membicarakan mereka dalam konteks politik yang beradab, ini orang-orangan, tidak menarik. Jadi bahasanya mungkin izin Abang dah kalau saya salah. Bahasanya itu adalah rakyat menunggu apakah persenyawaan gorong-gorong dan selokan ini bisa nggak dilakukan. Karena kan ini kan satu mengawinkan infrastruktur, mengawinkan manusia kan, tokoh, relawan, buzzer itu kan tidak mudah. Dan ada di sana leveling. Wah, ini Gerindra kan partainya suaranya berapa dibandingkan PDIP? Banyak faktor. Dan faktor yang harus jujur kita katakan kan tergantung kalkulator
pemodal, oligarki kan. Kalkulator oligarki. Oligarki lah, kalau ini kalah, ini biayanya besar. Ini kalau Prabowo ini kan belanjanya royal, kalau Ganjar ini kan tidak royal. Bisa begitu. Yang kedua, lingkaran Prabowo mungkin mereka markup logistik politiknya. Kalau Ganjar ya mungkin mereka lebih irit. Masih tarik menarik. Jadi bandarnya, makelarnya, tengkulaknya ini bersatu dan disebut dengan dua kata, kelompok gorong-gorong dan selokan. Bagaimana menyatukan ini? Artinya, Bang, mau satukan mereka, tidak satukan mereka, apa yang ditangkap oleh publik? Setiap selokan dan gorong-gorong itu isinya tetap sesuatu yang tidak disukai. Ini barang ini bau busuk. Jadi mereka mau munculkan dalam bentuk apa tetap kalah. Oke. Jadi saya mau menghindari kalkulasi mereka karena saya anggap ini juga jebakan. That's okay. Artinya Anda ingin mengatakan bahwa mau satu calon, dua calon dari istana, dari kubu status quo tetap sama, atau kemudian siapapun pasangannya itu akan yang menentukan bandar oligarki. Iya. Ya, gitu kan? Soal komposisi. Iya. Menang kalah dan peluang satu atau dua itu bandar. Bandar. Nah, termasuk juga apakah bahkan bukan bandar, kalkulator bandar. Kalkulator bandar, ya kan? Lebih anu lagi ya, lebih mekanisme lagi kan? Jangan udah ada programnya. Program KB ya, kalkulator bandar ya. Karena butuh logistik besar. Pada bagian ini kita sudah lampaui, yaitu kita ingin mengatakan bahwa mau perubahan versus dua calon atau versus satu calon, maka itu sangat bergantung kalkulator bandarnya. Kalkulator. Ya, kalau kita kan menghitamkan kalkulator saja. Kalau kalkulator bandar mengatakan dua calon saja, dua calon. Kalau tiga calon, termasuk siapa berpasangan dengan siapa, kalkulator bandar. Tapi walaupun bandar itu banyak sekali uangnya, ya dia kan nggak mau rugi juga. Kalau misalnya bisa dengan separuh harga. Itu yang saya mau bilang. Ada kelompok bandar yang sudah kapok juga ikut pemilu 2014, 2019, tapi pada akhirnya tidak kebagian, bahkan masuk penjara loh. Iya kan, banyak masuk gitu kan. Maka mereka juga menyebarkan pesan-pesan kepada kelompok bandar yang masih asik bermain, hati-hati. Kita ini jangan terlalu buang banyak, ya kan? Ini bisa kalah. Ini yang ikut juga membuat keraguan. Maka tidak ada kan makan malam dengan pengusaha itu sampai sekarang belum dipajang oleh Prabowo, karena pengusaha masih lihat-lihat tuh kemana ini arahnya. Juga ini arus gerakan perubahan ini bahaya, bos. Mereka walaupun Anies sendiri mengeluh susah mengumpulkan para pengusaha, cuma ngomong-ngomong sedikit tiba-tiba diperiksa pajak-pajak mereka, walaupun sudah dibantah juga oleh staf khusus Kementerian Keuangan. Ada pada bagian ini ada yang mau di-share lagi karena orang menunggu. Ada satu pertanyaan tadi menyangkut setelah pasangan calon ini kan ada perbincangan yang menarik menyangkut dengan komposisi tim pemenangan itu. Nanti. Belum ya? Itu kita save for the last, ya kan? Ya, save for the last. Pada bagian yang dua ini, dua pasang calon ini atau dua poros ini ada yang mau ditambahkan? Saya tambah sedikit 1 menit aja. Ini berarti realita dengan segala dinamika abu-abu dan gelap di sana terjadi, bisa kita simpulkan berputar-putar pertarungan komposisi benturan-benturan di lingkaran kekuasaan Jokowi. Ini kita pakai representasi dari semua sudut. Menurut dimensi agama, orang-orang beriman mengatakan ini azab politik, ini karma. Berbuat sesuatu yang tidak adil kepada rakyat, mereka mesti sadar hari-hari mereka sekarang digulung oleh tarik-menarik yang tidak bisa mereka sendiri jelaskan. Ini orang-orang beriman, pendapatnya seperti itu. Orang-orang rasional kemudian mengatakan, orang-orang terpelajar, akademisi, orang-orang cerdas menyimpulkan, wah ini tanda-tanda kalah. Kekuasaan tidak solid, hari-hari hanya ribut siapa nomor satu, Prabowo atau Ganjar. Kedua, muncul kan variabel yang paling mengerikan dalam sejarah Indonesia kita. Bagaimana kekuasaan Jokowi yang powerful memposisikan bocah karbitan istana untuk berhadapan dengan Ibu Megawati. Dan statusnya jangan lupa sama-sama ketua umum. Saya bayangkan kalau mereka bersatu dalam satu calon gitu ya. Nanti kan akan dijejer tuh ya ketua umum partainya. Yang tua sampai yang paling muda. Saya membayangkan kalau dulu PSI dipandang sebelah mata,
Kalau sekarang agak bingung mereka. Kasih karpet merah. Ditaruh di belakang ini ketua umum partainya presiden kan. Oke. Dan ditambah dengan AHY lagi kan. Iya. Jadi menarik. Jadi ada kekikukan itu juga. Jadi semacam arisan politik dinasti ini kan. Kalau dulunya gimana nih? Saya membayangkan misalnya club of ketua umum partai. Let's say itu no doubt Megawati pasti akan duduk di singgasana pertama selalu, nggak akan tergeser. Pas pampresnya juga harus dibagi kan? Iya kan. Lalu kemudian berikutnya tentu Gerindra, ya kan? Yeah. Tapi kan Gerindra karena dia calon, tentu dia jauh lebih spesifik. Yeah. Lalu barangkali di samping Bu Mega tuh Golkar, ya kan? Yeah. Sebagai pemegang saham juga kan. Nanti Zulkifli Hasan misalnya, apakah dia akan memunggungin Kaisang? Iya. Sementara nasibnya bergantung kepada bapaknya Kaisang. Tapi yang mereka hadapi itu anak presiden selaku ketua umum. Itu juga ada faktor psikologi lain. Jadi ada begitulah. Atau misalnya Prof Yusril merasa besar, seorang profesor, tetapi partainya kecil aja. Partai Gurem juga. Iya, Partai Gurem juga. Oke, kita beranjak pada isu ketiga, bro. Nggak terasa kita ini udah ngomong lebih dari 1 jam. Masya Allah. Sudah 1 jam ya. Luar biasa. Silakan minum, nggak apa-apa. Sambil minum, sambil ngopi kan. Iya. Gitu. Oke. Jadi tim sukses ini yang abang mau. Yang ketiga. Iya. Saya ingin singgung mengenai debat kemarin, visi dan misi kemarin ya. Walaupun kita nggak bisa bilangnya debat, tetapi sama-sama menghadapi penyampaian lah. Ya, penyampaian. Sama-sama menghadapi presenter yang sama, ya, moderator yang sama, Najwa Shihab. Oke. Dan beruntung sekali Najwa Shihab bisa nonton semua. Di dalam calon-calon itu abang nonton sampai tuntas? Paling tidak highlightnya saya tonton, karena terutama highlight yang terkait dengan isu-isu yang luar biasa ya. Nah, apa yang Bung FA observasi dari penyampaian for the first time mereka di dalam stage yang sama? Dulu ada ketika asosiasi pemerintahan, tapi hanya Anies dan Prabowo juga ya sebenarnya ya waktu asosiasi pemerintahan, tapi tidak seheboh Najwa Shihab ini. Apa yang Bung observasi melihat penyampaian materi dan public response, respon publiknya seperti apa? Kalau jujur saya harus katakan bahwa untuk Ganjar dan Prabowo saya matiin televisi dan saya nggak nonton. Oke. Karena apapun mereka bicara dalam redaksi mereka, diksi, dalam sudut pandang mereka itu cuma satu, status quo, melanjutkan. Dan gambaran melanjutkan itu sudah terlihat. Dan itu gambaran yang sangat mencederai perasaan rakyat. Mereka mau memperhalus seperti apapun. Pengertian melanjutkan arah kepemimpinan yang sama dengan Jokowi berarti menjadi bulldozer yang menghasilkan penindasan dalam kurun waktu penambahan 5 tahun ke depan. Nah, yang saya amati beberapa garis besar juga. Dari Pak Anies. Misal kalau Pak Anies bicara di cermin yang dibuat oleh Najwa, saya nggak tertarik karena saya anggap itu untuk konsumsi yang lebih orang-orang yang mungkin apalah ya kan. Kalau saya selalu mengikuti Pak Anies itu dalam semua penyampaian pandangan-pandangan visi misi baik di acara di Jogja kemudian terakhir di Makassar. Saya mencoba memberikan kesimpulan yang sederhana dengan memetakan cara berpikir seorang Anies Baswedan. Ketika dia berbicara tentang negara, maka di sana hadir satu pandangan visi dia tentang bagaimana Indonesia sebagai sebuah negara memahami hubungan internasional. Ada keinginan dari Pak Anies membangkitkan sumber daya kita. Dan dia selalu mengatakan jangan bilang sumber daya manusia, tapi manusia. Membangkitkan manusia Indonesia sebagai satu bangsa yang solid agar bisa melakukan perjanjian-perjanjian kerjasama dengan kekuatan-kekuatan internasional. Mungkin juga melalui forum-forum negosiasi, forum-forum apalah yang berkaitan dalam interaksi negara yang berada pada posisi yang bermartabat dan sejajar. Gitu kan? Kalau terang di sana dia memberi harapan bahwa bangsa yang besar dengan sumber daya yang besar, maka ketika kita berada dalam interaksi internasional, kita harus punya harga diri, kita harus punya komitmen, kita harus punya konsep yang jauh
agar kita bisa bersaing dan membawa semua implikasi komitmen baik itu investasi, jaringan, hubungan kerjasama ke dalam proses ruang negara di internal itu tidak merusak hak-hak sebagai satu bangsa, rakyat dan lain-lain. Nah itu bersifat makro yang saya tangkap. Kalau dalam konteks dalam negeri, kemudian saya membaca, ini mungkin pikiran saya salah, mohon dikoreksi. Pak Anies itu menyederhanakan masalah dengan memetakan pembagian negara pada dua watak yang berbeda. Yang menjadi masalah, yaitu sentralistik yang tidak efektif dan pentingnya efisiensi desentralisasi. Bahkan sedikit menyodorkan ruang untuk bagaimana melakukan afiliasi regional, afiliasi otonomi, afiliasi desentralisasi antara wilayah-wilayah kaya, wilayah-wilayah yang maju dengan daerah-daerah yang mungkin kurang maju untuk saling bagaimana di afiliasi itu dibangun dalam kesadaran kemampuan jaringan desentralisasi. Tetapi lebih banyak ada semacam gugatan pikiran dan moral yang kuat dari Pak Anies mengingatkan kita bahwa ketika berbicara negara yang dimaksud adalah pusat atau prakteknya sentralisme, maka memang selalu di sana dikasih ingat, selalu ditarik itu jauh, Bang. Kesadaran bangsa sebagai misal satu keunggulan yang menyatukan bahasa itu terbentuk atas komitmen pada tahun 1928. Ya kan? Ini kan diulang-ulang ini. Saya juga merenung juga apa ini. Ini kan cikal bakal pembentukan persatuan kebangsaan. Soal bilang bahasa yang bisa menyatukan kita, maka rasa kita sama, sudut pandang sama, maka diperlukan kesetaraan. Tapi bagaimana membawa ini ke dalam struktur yang disebut sentralisme, sentralistik? Maka fakta menunjukkan memang pada periode kekuasaan Soekarno, kentalnya sentralistik itu menjadikan daerah hanya sebagai pelengkap dari misi persatuan nasional. Ini kehancuran yang membuat awal mobilisasi pembangunan berbasis sentralistik. Anies mengatakan di situ dengan halus periode Soekarno-Hatta. Kemudian muncul lagi Anies mengingatkan ada periode yang tidak boleh dilupakan. Kalimat-kalimat ini sebenarnya menggugah kesadaran ideologi kita dan histori. Ada namanya mosi integral Nasir. Kenapa nama ini disebutkan? Sebenarnya kan Pak Anies ingin mengatakan bahwa kekuatan baik di Pulau Jawa maupun di luar Jawa itu harus bangkit. Dalam kesadaran kolektifnya bahwa ketiga memilih desentralisasi otonomi daerah karena pernah kita memasuki orbit krisis dalam penemuan watak sistem negara pada masa tahun 50-an. Di mana nyaris hampir kita bergeser ke federal. Kan kalau bicara mosi integral itu penghalusan saja, tapi dinamika di tahun 50 itu kan muncul Permesta, RMS, daerah-daerah yang meminta hak mereka karena kekhawatiran terhadap praktek watak sentralistik Soekarno. Jadi ini semacam pemantik kesadaran dengan realita yang tersedia kita berada di zona di ruang negara desentralisasi. Kemudian bicara lagi, kalau tidak salah 557 ya. Juanda. Ya, deklarasi Juanda tahun 57. Desentralisasi di era Jokowi ini hampir membuat seluruh daerah tidak memiliki kewenangan dalam pengertian idealnya otonomi daerah. Orang itu disuruh hanya 3 mil untuk berburu ikan. Dan tidak tumbuh industri strategi perikanan di berbagai basis masyarakat pesisir. Sebenarnya Anies mengingatkan kita, buat apa ada periode yang sangat bersejarah pada era yang disebut perjanjian Juanda menyangkut maritim kita. Deklarasi Juanda. Tapi hari ini kita hidup dari sebuah proses reformasi yang menghasilkan desentralisasi, tapi hak-hak tata kelola potensi ikan dan laut sama sekali terabaikan. Jadi ini semua berjalan. Nah, kemudian ini saya ikuti dari rangkaian pidato atau visi atau apa yang disampaikan oleh Pak Anies. Kemudian saya merenung. Saya kan orangnya nggak tertarik ketika dia bicara komoditi dengan memberi contoh-contoh yang detail. Itu kan dalam rangka hanya untuk memperkuat argumentasi dari anatomi besarnya. Tapi saya lebih lihat anatomi ini.
perubahan ini menurut saya yang saya tangkap dari berbagai perbincangan Pak Anies lewat forum-forum penyampaian visi misi itu, saya tangkap, mungkin saya salah. Kita ini perubahan harus mengembalikan kepada kesadaran arus besar sejarah pembentukan negara. Kedua, struktur negara di hari ini sudah terbelah menjadi dua, sentralistik dan desentralisasi. Dan desentralisasi pada hari ini hanya menjadi penonton terhadap pertunjukan kekuasaan sentralistik rejim Jokowi. Apa yang terjadi di Kalimantan, terjadi di Papua, terjadi di berbagai daerah, kita akui tidak ada desentralisasi. IKN itu kudeta, pendekatan politik sentralistik. Itu menyakiti seluruh rakyat yang berada pada konsensus desentralisasi. Bagaimana seorang presiden bisa langsung saja dengan kekuasaan yang dia miliki karena menaklukkan partai politik, menaklukkan parlemen, kemudian menggolkan IKN misal. Itu sentralistik. Cara yang sama dipakai oleh Soekarno dan Soeharto. Anies diam-diam mengipas itu dengan berbagai contoh-contoh. Yang ingin dia katakan ada kesenjangan dalam praktik dua pendekatan politik ini. Harus diakhiri. Maka sentralistik yang tepat itu adalah menjadi penyangga kuat menjaga kedaulatan nasional. Merespon terhadap dinamika internasional. Tetapi negara yang bagus harus mengembalikan semua kemandirian itu pada konteks desentralisasi. Kenapa? Dengan desentralisasi kuat maka dia menjadi penyangga bagi pembangunan nasional. Di Rempang itu matinya desentralisasi, matinya otonomi daerah. Seolah hadirnya Batam, hadirnya bupati, hadirnya gubernur itu hanya menjadi perwakilan dari kepentingan kekuasaan yang sentralistik. Saya lebih suka bicara anatomi ini daripada isu-isu yang menyangkut komoditi, investasi, utang. Saya nggak terlalu tertarik. Karena postur ini kalau kita pahami, maka kita bisa memasukkan energi ini ke dalam gerakan perubahan. Bro, tapi penonton kita kalau terlalu abstrak juga agak bingung dia. Karena itu saya akan konkretkan lagi. Coba abang ulas itu ke dalam dengan pertanyaan tadi, ya kan? Selalu Anies merasa ragu rasanya untuk disebut antitesis pemerintahan sekarang. Padahal kalau kita mau bicara kan baik Ganjar maupun Prabowo kan tidak bisa diantitesiskan. Karena mereka juga belum jadi pemerintahan. Kan biasanya kan antitesis itu kalau lawan incumbent. Ini kan newcomer semua. Perkara kemudian ada pekerjaan sebelumnya di Jawa Tengah, di Kementerian Pertahanan. Tapi itu tidak bisa dikatakan sebagai sebuah tesis dan antitesis. Nah tetapi ada kesan bahwa ketika Ganjar dan Prabowo jelas-jelas mengatakan mereka adalah pewaris, ya kan, dari rezim ini, ya, Anies yang dipersepsi orang sebagai arus perubahan dan antitesis dari rezim hari ini, kok kelihatan agak gamang untuk frankly speaking mengatakan bahwa saya adalah antitesis dari pemerintahan sekarang, sehingga Anda pilih saya atau pilih status quo misalnya begitu. Tidak pernah terucap di Anies hal seperti itu. Seolah-olah dia ragu untuk berbenturan dengan Presiden Jokowi. Abang tanya saya itu. Iya. Itu sebenarnya permainan kata-kata saja, Bang. Iya. Jadi memang dalam politik itu kan ada namanya diplomasi. Kalau di level kelas menengah bawah mereka menuntut hitam putih. Iya. You benci Jokowi atau you dukung Jokowi, kan begitu. Iya. Nah, Anies menghindari jebakan-jebakan seperti itu dalam rangka membiarkan dinamika politik bergerak secara natural, dan sebenarnya rakyat sudah menyimpulkan. Bu Anies sebenarnya justru membutuhkan rakyat yang teriak. Bu Anies itu antitesa Jokowi, Anies itu berbeda dengan Jokowi, Anies itu kebalikan dari Jokowi. Biarkan suara itu datang dari rakyat, bukan dari Anies sendiri. Bukan dari Anies. Kalau saya nangkap seperti itu, dan itu ciri diplomasi politik yang bagus untuk menghindari. Tetapi di waktu yang sama juga Anies itu juga melihat ada tanggung jawab. Sekalipun kita menganggap Jokowi itu salah, Jokowi buruk, mungkin Jokowi pembohong, dan itu sudah fakta seperti itu. Tetapi sebagai manusia, mungkin dalam pandangan keimanan Pak Anies, dia juga harus dibuat ruang keinsafan, ruang pemaafan. Mungkin dia bisa dapat hidayah.
Mungkin tiba-tiba di ujung-ujung mau pemilu Pak Jokowi keluar dengan peci putih di depan rakyat. Kita tidak tahu. Atas kehendak Allah, atas gerakan spiritual yang kuat, mengatakan, wahai rakyat Indonesia, saya mohon maaf, selama ini saya berbuat salah. Sebenarnya hati saya untuk Pak Anies. Kita nggak tahu. Nah, di sini saya lihat Pak Anies hati-hati. Dia tidak boleh mendahului membuat kesimpulan posisi berhadapan dia dengan Jokowi. Dia masih mengirim doa-doa, harapan-harapan yang diajarkan oleh Islam. Memang tidak boleh prasangka. Maka saya juga tidak mau masuk jebakan terlalu jauh juga, Bang. Oke. Doa-doa ini penting juga. Oke. Satu pertanyaan sebelum kita bergerak kepada tim kapten tim Anies tadi, Amin ya. Yaitu soal religiusitas, ya, religius dan religiusitas. Spiritual. Ya, spiritual tuh beda lain. Kalau karena kan yang kita inginkan itu masyarakat yang religius, bukan masyarakat yang spiritual. Karena kalau spiritualitas itu sifatnya di dalam diri, tapi religius itu adalah sebuah lingkungan. Kita tahu sila pertama kita ketuhanan yang Maha Esa, dan itu bisa mengakomodasi semua agama dan kepercayaan, apalagi Islam. Tetapi yang saya agak sedikit memberikan catatan dari semua pemaparan Anies misalnya, apalagi Prabowo dan Ganjar, tidak sedikit pun mereka menyebut soal mengupayakan masyarakat yang religius. Karena gini, kan kalau kita bilang masyarakat yang religius, gombal. Padahal saya masih meyakini ya secara idealistik bahwa sebuah masyarakat yang religius itu akan menjadi energi untuk humanisme, untuk persatuan dan lain sebagainya, untuk demokrasi dan untuk keadilan. Jadi kita membacanya gini. Pancasila, sila pertama itu menghendaki religiusitas. Dengan religiusitas itu maka Anda akan menjadi humanis, ya kan? Akan menjadi energi persatuan, energi kedaulatan, dan energi untuk keadilan. Tapi inti tentang religiusitas ini nggak pernah disinggung. Ditunjukkan oleh Prabowo dan Ganjar. Apalagi ya, padahal kita ingin bahwa masyarakat Indonesia the first place harus masyarakat yang religius. Karena Anda bicara tentang apa kemarin tauhid. Ya? Nah, kalau dia jadi masyarakat yang religius, maka tujuan-tujuan pembangunan, tujuan-tujuan kemanusiaan, persatuan itu mudah. Karena manusianya sudah takut kepada yang Maha Kuasa, mau berbagi, mau bayar zakat, mau bayar pajak dan lain sebagainya, nggak mau ngerampok, nggak mau berbohong dan lain-lain. Berbohong aja nggak mau, apalagi korupsi. Tapi bagian itu tidak pernah disentuh. Jadi kedua tokoh ini nyaris tidak pernah menampilkan sisi itu, sisi religitas itu kan. Iya, tapi Anies juga tidak mention itu secara langsung. Kalau Anies kan sudah terlalu banyak. Misal hampir semua pertemuan di ruang publik itu kan salawat, baca doa, ya. Jadi mungkin kalau di ruang mungkin verbalnya saja yang tidak terlihat. Kalau saya sederhana, kan di awal kita diskusi Abang dah. Faktor psikologi ini menyandra orang. Nah, kita lihat anatominya atau lihat aspeknya yang sangat. Kenapa mereka tidak, Ganjar, Prabowo tidak menampilkan sisi keagamaan? Kita sederhanakan bahasa, sisi nilai-nilai keagamaan, pesan keagamaan, sikap keagamaan. Ya karena tadi itu kalkulator. Karena di belakang pikiran mereka itu lagi menunggu informasi bukan datang dari langit. Tapi informasi datang dari kalkulator. Bagaimana nih hitung-hitungan oligarki? Siapa jadi capres dan siapa jadi cawapres? Jadi ini soal gangguan psikologi saja. Jadi tidak bisa mereka bicara hal-hal yang positif, yang bernilai, yang kejujuran, prinsip-prinsip yang tadi Abang bilang humanis. Itu tidak bisa. Selama psikologi mereka masih tersandra oleh kalkulator, oligarki. Maka oleh sebab itu, kalau Abang maksiat terus Abang bicara kebesaran Allah, psikologi Abang terganggu gak? Abang minum keras, tapi memuji-muji Tuhan, pasti terganggu. Mau ditutup seperti apa, itu daya pancarnya enggak natural. Apalagi dalam pertemuan itu tiba-tiba kita ngewain, jangan nggak bisa. Jadi jangan tanya mereka mengekspresikan, mereka memancarkan nilai-nilai religius.
masuk ke panggung-panggung ruang publik untuk bicara, memperjuangkan apa yang mereka yakini saja, mungkin mereka tidak berwudu. Walaupun Ganjar kemudian mencoba dengan masuk sebagai bintang. Dia mengambil itu aja lapak iklan kan. Jadi kalau saya sederhana, itu tidak mungkin mereka lakukan karena beban psikologi dengan menunggu kalkulator. Hari-hari mereka ini yang ditekan tombol berapa? 10, 9 ya, dan nolnya berapa? Tentu itu juga cara Tuhan juga mengirim pesan kepada orang-orang yang baik di luar sana yang begitu banyak bahwa memang ini tidak masuk kriteria. Jangankan akademisi, pandangan akademisi amburadul, karena akademisi objektivitas, menjunjung nilai-nilai, menjunjung prinsip-prinsip kebenaran. Ketika mereka masuk ke ruang akademisi yang mereka bawa status quo, bagaimana melanjutkan watak kekuasaan, selera kekuasaan, itu sesuatu yang nggak disukai di dalam komunitas akademisi, bertentangan. Apalagi agama kan? Iya. Ada pada bagian ini ada yang mau ditambahkan lagi sebelum saya bergerak pada isu terakhir. Oleh sebab itu, semakin mereka masuk ke ruang-ruang perdebatan publik, lebih khusus di kampus, mereka akan telanjang terlihat bahwa memang mereka tidak pantas untuk jadi calon presiden maupun wakil presiden. Ini maaf saya harus katakan itu. Kita bisa memperdebatkan itu. Kalau saya mereka ini hanya melengkapi, hadir sebagai pajangan di panggung demokrasi untuk sebenarnya menjadi pengantar saja kemenangan bagi Anies dan Caimin. Ini udah selesai, Bang. Kalau saya kadang-kadang pikir begini, tugas pemimpin itu tidak hanya membawa kesejahteraan, tapi membawa sebanyak mungkin manusia Indonesia masuk surga. Ya, pahala, kebahagiaan, amal jariah dan lain-lain. Jadi kita itu jangan lupakan konsep horizontal iya, tapi vertikal juga iya. Karena kita kan makhluk beragama ya. Itu jenius. Abang punya kesimpulan ini saya suka. Gitu. Keren. Jadi keren luar biasa. Jadi kalau enggak, karena banyak orang menjauhkan itu kan, memisahkan itu. Nanti tuduh dengan itu. Ini. Padahal kita pengennya di surga kita mayoritas. Iya kan? Iya, tidak boleh minoritas, bahaya. Tidak boleh minoritas, kita harus mayoritas juga kita di surga. Makin banyak makin bagus ya. Iya, oke. Dan itu tugas pemimpin, ya kan? Orang kalau lapar karena ada tanggung jawab dengan ketuhanan yang Maha Esa. Iya, karena dan itu masuk di dalam ketuhanan yang Maha Esa, Pancasila. Jadi jangan dihilangkan Pancasila itu seolah-olah religiusitas, spiritualitas itu nggak ada. Iya, Bang. Oke, bro, terakhir ya, ini ngeri-ngeri sedap ya, ini pasti menarik perhatian publik, yaitu Ketua Tim Ses Anies. Orang bilangnya Kapten Tim, lebih enaknya. Kalau kita bicara Kapten Tim, ini ada lucu paradoks. Di Anies sudah selesai siapa jadi wapresnya. Iya, kaptennya Kapten juga. Timnya belum. Di Ganjar wapresnya saja belum ada, tapi kapten timnya sudah ditunjuk. Di Prabowo belum ada pembicaraan kapten tim karena mereka masih sana sini, ya, masih transaksinya belum selesai. Ya, kalkulator. Ya, kalkulatornya kita pakai kalkulator aja. Ya kan? Yang jelas kan kalau di Ganjar kalkulatornya selesai, ketua timnya itu ketua Kadin kan? Ada angka-angka yang sudah kelihatan kan? Kalkulatornya udah mulai jalan. Ketua Kadin, tapi Anda kan tidak cukup dengan money saja, tapi Anda butuh yang teritori. Maka wakilnya wakil ketuanya adalah Andika. Ya, tapi Pak Andika kirim mertuanya dukung Prabowo kan, Hendro kan? Lalu yang ke kiri Gatot Edi, Komjen yang baru saja selesai sebagai Wakapolri kan? Yeah. Tapi ditambah juga rupanya di situ beberapa orang ya yang dikirim oleh Perindo yang juga kita tahu logistiknya luar biasa. Putrinya pakai bahasa kalkulator aja, Pak. Iya. Supaya menghindari. Lalu kemudian tadi ya, oke. Nah, sudah jalan, tapi wakilnya juga bingung mereka. Bahkan P3 pun masih gampang mau terus ke sana atau enggak mau, ya kan? Ya barangkali P3 minta jaminan kalkulator juga untuk lolos parliamentary threshold ya, dijamin karena kemarin hampir tidak lolos. Oke. Menurut Anda kemarin aspirasi Sobat RH ini pengen sekali kalau GN yang jadi kapten timnya. Tapi
ada hal-hal yang barangkali di luar kekuasaan GN sendiri. Kalau misalnya gondang dia, saya sebut gondang dia kan, gondang dia pun tak mempertimbangkan dia atau tidak pernah berkomunikasi, ya Lebak Bulus juga nggak mungkin. Ya saya kira saya ikuti wawancara abang sama Gatot Nurmantio. Perbincangan yang hangat, penuh kehati-hatian dan lebih spesifik bicara soal bagaimana abang mengantarkan harapan para komentator RH untuk menanyakan kepada GN kesediaannya untuk menjadi ketua tim. Kemudian, tapi saya lihat jawaban GN kurang mantap. Izin abang, dia kurang. Ya kan kalau soal lobby itu kan soal biasa saja. Kita juga bisa lobby, bisa meyakinkan partai-partai yang berkoalisi untuk mempertimbangkan nama GN Gatot Nurmantio. Dan kalau tidak salah saya baca itu memang setelah badan pekerja Baja Amin, badan pekerja Amin dibentuk dari keterwakilan partai politik, maka munculkan 21 nama yang potensial yang diharapkan bergabung sebagai ketua tim dan anggota. Nama GN ini menarik, Bang. Kita berharap semangat GN tidak hanya jadi ketua tim. Ya kan, semangatnya tidak menjadi ketua tim, tetapi dia juga betul-betul melebur menjadi pemenangan. Misal saya ini kan mestinya independen saya, Bang. Saya menggunakan cara saya sebagai kritikus untuk mengkritik, karena yang namanya kritik mewakili rakyat, saya kritik yang hubungannya dengan kekuasaan. Tapi pada bicara tim sukses saya juga mengambil posisi yang independen, objektif. Nama GN ini harus diakomodir. Harus segera partai-partai ini harus segera mengundang selain Pak Gatot, beberapa nama yang menonjol di ruang publik itu bisa diajak untuk silaturahim, untuk saling menyamakan persepsi. Karena kalau saya lihat, saya setuju bahwa GN sangat sungguh-sungguh, cuma masih membutuhkan proses komunikasi saja. Cuma ada beberapa nama juga selain GN yang kita anggap menarik. Saya justru lihat begini, abang, semangat gerakan perubahan itu salah satu anti korupsi. Karena dalam praktek kekuasaan Pak Jokowi ini kan kasus-kasus korupsi ini udah sangat menggila, maka rakyat itu marah. Calon presiden kita sangat anti korupsi, calon wakil juga anti. Maka ketua tim itu juga diberikan kepada orang yang berani di dalam punya pengalaman penegakan hukum. Bisa abang dong. Abang, saya pribadi. Dan beberapa suara yang muncul di ruang publik kan banyak mengidolakan abang. Abang masuk dalam orbit yang diperhitungkan untuk sebagai ketua tim. Tapi ada satu nama, izinkan abang dah. Mungkin saya salah kalau ini dikoreksi. Abraham Samad ini menarik, abang. Ini harus secara terbuka mantan ketua KPK ya. Karena saya baca di media sosial itu namanya juga selalu muncul. Ini kalau kasih Abraham Samad ketua tim, wah, satu dia independen, di masa lalu dia punya karya-karya penegakan hukumnya bagus, dibilang anti korupsi kan. Nah, kemudian orangnya ini pemberani. Nah, nama-nama seperti ini segera. Cuma kan kita tidak tahu apakah Nasdem, PKS, kemudian PKB, Anies dan Caimin bagaimana ini formasi ini. Cuma saya dengar kabar ini belum finalisasi. Masih 1 bulan lagi. Tapi saya pribadi menjagokan Abraham Samad. Kita mudah-mudahan didengar oleh pengambil keputusan di lingkaran Caimin dan Anies. Kita balik ke histori dulu. Waktu 2014 waktu itu kan kalau tidak salah Prabowo ketua timnya itu Mahfud MD. Hanya gara-gara Mahfud kemudian ya dijual-jual sama PKB pada waktu itu tidak jadi, diambil sebagai ketua tim. Jokowi saya malah lupa siapa ketua timnya waktu 2014 itu.
2014. Iya, kalau 2019 Erick Thohir. 2000 Cahyo kalau nggak salah ya. 2004. Cahyo Kumolo, Bang. Nah, 2019 kalau tidak salah. Erick Thohir udah mulai tuh. Iya. Ya, kalkulator udah mulai main tuh. Kalkulator. Iya kan? Gitu. Tapi di 2019 di Prabowo kalau tidak salah Joko Santoso. Iya. Iya kan? Terlihat tuh. Abang mau bilang sipil militer gitu? Bukan. Saya lihat bahwa kalau 2019 kelihatan betul kalkulator tuh main. Iya. Ya kan? Tapi di Prabowo nggak main tuh kalkulator kalau Joko Santoso ya. Iya. Nah, jadi kalau misalnya kita put Abraham Samad misalnya. Iya. Kan biasanya variabelnya dua kelihatannya. Either dia punya jaringan yang kuat, misalnya jaringan militer, jaringan kepolisian, atau dia memang punya finansial yang kuat. Entah itu dia diri sendiri atau karena dia perwakilan kalkulator, kan begitu. Iya. Nah, maka dia sahlah menjadi ketua tim. Seperti misalnya ET kan. Padahal wakilnya Muldoko pada waktu itu. Jadi Muldoko cuma dijadikan wakil. In this case Andika cuma dijadikan wakil, ya kan? From the oven padahal sebagai Panglima TNI. Kalau misalnya kita masukkan nama GN, sebenarnya ada satu sisi dia udah kena, yaitu sisi punya jaringan militer sebagai Panglima TNI. Iya. Kalau masukkan Abraham Samad, kelihatannya Anda ingin mengandalkan image. Tidak juga ya. Abraham Samad ini jadi begini, mitos tentang saya berusaha mengkritisi ya, mengkritisi. Ya, saya setuju itu. Iya. Begini Abang, saya bisa menangkap dari pikiran Abang itu menggarisbawahi bahwa mitos kalau orang ketua tim itu dia harus membawa kekuatan logistik, punya jaringan dengan kelompok pengusaha, punya akar yang kuat. Itu sebenarnya nggak penting. Oke. Jadi ketua tim ini adalah orang yang memiliki keberanian dulu. Sedikit bicara berani, dan ketiga bicara konstruktif. Karena hati-hati satu kata salah ucap bahaya. Nah, Abraham Samad ini punya kemampuan diksinya bagus, narasinya kuat, karakternya kuat. Kalau dia bicara berani, tidak ada kita sakui. Dia berani karena dia memimpin KPK itu mengobrak-abrik baik itu sipil Polri maupun oknum-oknum TNI yang terlibat ditangkap. Jadi dia sudah melewati kriteria berani, memiliki kemampuan gestur yang bagus, bahasa yang terarah. Berarti dia mampu sensitif dan mampu membaca dinamika. Nah, bagaimana dengan GN? Kalau misalnya GN tokoh yang paling tepat di belakang layar. Dia harus masuk di penasihat tim. Banyak alasan saya bisa jelasin itu. Cuma di sini saya tidak buka. Tapi dia tokoh yang disiapkan di belakang tim. Kalau dia mau bergabung dengan kelompok perubahan, saya kan belum tahu juga keputusan terakhir. Nah, dia harus keluar dari semua ikatan perjanjian dengan kepentingan apapun politiknya. Dia berani masuk di belakang tim pemenangan. Ini justru lebih enak, lebih bagus. Karena jangan salah, sosok militer yang kuat itu dia irit bicara. Dia seperti LB Morgani itu nggak banyak bicara, tapi jaringannya yang bekerja. Itu jenderal yang hebat. Jadi ketua tim ini bagusnya orang sipil. Nah, kalau diambil misal begini Abang, sekarang kan jadi masalah. Kalau diambil dari Nasdem kan tidak mungkin. Semua partai nanti kemudian bias jadinya. Jadi bisa bias. Saya mau usulkan saja begini. Sebenarnya Bang RH bisa mungkin lewat akses yang tersedia bisa mengusulkan selain kalkulasi datang dari partai politik, maka untuk menjadi objektif Anies dan Caimin juga harus membuka ruang. Tidak boleh melibatkan orang partai, tidak boleh melibatkan lingkaran dekatnya. Tapi dia melibatkan partisipasi publik aja, dia lihat. Karena suara-suara yang muncul misal menjagokan misal GN, polling AS, dan polling dia cukup mengcapture dengan hati nuraninya, dengan pikirannya yang ini, yang jernih. Karena kalau salah memasang orang bahaya. Jangan sampai kemudian kita berpikir tentang pembagian kekuasaan padahal menang belum. Kan gitu Pak. Jadi harus dicari orang yang petarung, yang sungguh-sungguh, yang tulus, yang ikhlas. Dia punya kekurangan, tim melengkapi.
Misal saya konstruksikan, saya jagoan abang. Iya. Orang mengatakan, RH nggak punya pengalaman. Saya datang menutupi kelemahan abang. Akan datang lagi. Tetapi abang ini kan bukan sendiri. Abang berdiri sebagai perwakilan dari gabungan 3 partai politik dan harus dukungan jutaan orang. Maka seorang RH yang berdiri sebagai kapten pemenang Anies dan Caimin itu adalah satu tokoh yang punya modal besar. Untuk bahasa de factonya, abang itu presiden transisi. Jadi kalau posisi abang itu sama dengan Jokowi. Iya. Kalau Jokowi mengantarkan Prabowo dan Ganjar, maka kapten pemenangan Anies Caimin dalam kedudukan moral psikologinya harus sama dengan Jokowi. Oke. Dan dia mau mengantarkan 2 tokoh terbaik ini menjadi presiden dan wakil presiden. Oke, kalau dilihat dari pembicaraan Anda, kapten tim itu pertama jangan diupayakan jangan berasal dari arus itu, ya, 3 partai itu. Kalau 3 partai ini yang pilih, saya mau kasih ingat, nanti mereka pilih berdasarkan bahaya, bisa terjadi penyelundupan kalkulator. Iya. Bisa macam-macam. Udahlah, Nasdem, PKS, PKB untuk wilayah ini tidak usah. Saya harus bicara ini terbuka. Bagaimana kalau seandainya kelompok yang dekat dengan lingkaran Pak Anies juga ada 1-2 orang yang merasa dekat juga, jangan bisi-bisi. Lingkaran Caimin misalnya. Ya, semua itu. Mas kemarin yang dijagokan itu termasuk misalnya Akil Siraj misalnya. Ya itu kan ada tarikan-tarikan emosional. Ya, saya ini kan begini bang, biasa sedikit juga kan kemampuan saya ini kan di atas intelijen. Jadi kalau kelas intelijen di Indonesia saya nggak hitung lah. Di ASEAN saya nggak hitung juga. Ini saya bukan sombong. Dalam pengertian naluri dan pengetahuan melacak. Jadi kalau nama-nama ini muncul, ini ada perbincangan. Saya punya metode untuk memahami itu. Menurut saya Pak Anies dan Caimin ini menempatkan beberapa nama kemudian istihara. Istihara aja. Kalau saya ingatkan, ketua tim ini bahaya. Kalau dia mau menghancurkan calon, cukup dia bicara selesai 2 kali 3 kali salah, blunder semua. Syarat orang menjadi ketua tim, orang yang tidak tergoda untuk masuk ke televisi. Orang tidak tergoda di telepon pers langsung bicara. Orang yang tidak dikasih mic langsung orasi. Orang yang tidak tergiur dengan janji kekuasaan. Orang yang sungguh-sungguh membaca suasana kebatinan rakyat. Apalagi yang diperjuangkan perubahan. Maka dia harus punya hati yang tulus, hati yang bersih. Dia mau mendengar senioritas, dia mau rendah hati, dia mau dengar, dia punya kecerdasan emosional. Dan kalau bisa ibadahnya jangan putus. Begitu dia diangkat sebagai ketua tim, dia harus perbanyak tahajud. Dia harus perbanyak zikir. Dia harus perbanyak. Luar biasa. Kekuatan spiritual ini yang abang bilang tadi. Iya. Akan membimbing dia. Akan membuat dia tenang. Karena yang dia perjuangkan adalah nasib orang banyak. Bukan karena action saja, bukan karena dia mau panggung. Dia mau sesuatu yang popularitas. Kalau itu yang dicari, bahaya itu. Jadi cari tokoh yang mungkin tidak dikenal publik atau sudah dikenal publik. Dan menurut saya sudah periksa Bang Abraham Samad. Saya harus jujur apa adanya bang. Ini spontan saya periksa ini. Atas bawah hati ini saya tahan dada. Ini orang cocok jadi tim pemenangan Anies Caimin. Kalau datang lagi gabung RH, gabung GN, gabung Faisal Sagaf, kita selesaikan ini. Ini masalah kecil. Sudah tinggal mobilisasi rakyat, kasih semangat menang ini kok. Jalan kemenangan terbuka lebar. Sudah mau berakhir. Ya, statement penutup, silakan, bro. Rangkum 4 tema kita tadi. Ya, saya mau mengatakan kepada seluruh orang-orang yang terjebak dalam pesona palsu kekuasaan Jokowi dan dansa-dansi politik Mega maupun Kaesang, yang kemudian juga ambisi-ambisi palsu yang sementara diusung oleh Prabowo dan Ganjar, berhenti untuk mengusung kelanjutan yang disebut status quo. Karena status quo, kata kelanjutan itu sudah melukai jutaan rakyat. Terjadi di Rempang, terjadi di Wadas, terjadi utang luar negeri, terjadi aneka kerusakan kebijakan di Republik ini. Kata kelanjutan adalah kerusakan, perwakilan dari praktek kekuasaan yang keliru. Kita harus berbesar hati.
menjauh dari pusat kekuasaan, dari bunga-bunga demokrasi, bujukan-bujukan atau lapak-lapak politik Prabowo, Ganjar dan lain-lain ini. Mari bergabung di arus perubahan. Bahwa sudah saatnya kita akhiri kekuasaan ini untuk menghasilkan pemimpin yang jauh lebih bagus, dan kita ikat mereka dalam kontrak politik sebagaimana yang diusulkan oleh Bang RH itu kan, perlu mengikat capres dan cawapres ini dalam kontrak politik yang kuat untuk memastikan 2024 lahir pemimpin baru, pemimpin yang melayani rakyat, yang tidak lagi menggunakan kekuasaan untuk menindas, menyakiti dan lain-lain. Dan itu susah untuk menghindari. Rakyat yang semakin banyak bergerak mengatakan Anies Caimin dengan segala kekurangan, mereka insya Allah diharapkan untuk memenangkan Pilpres pada 2024. Semoga Allah merestui, semoga rakyat tetap kompak dan solid. Amin. Terima kasih Abang. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Dan jangan lupa perbanyak salawat kepada baginda Rasul SAW. Amin, amin, amin. Allah. Ya, saudara sekalian, tepat maghrib ya, sudah berkumandang maghrib, dan saya akhiri diskusi yang sangat berdaging ini. Saya biarkan Bro Faisal Assegaf untuk mengeksplor dia punya ide. Saya tidak banyak potong-potong karena nanti dimarahin saya oleh sobat era sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.